Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang gimana sih untuk mempengaruhi orang itu. Nah, cuman di sini sekarang aku nggak akan sendiri. Jadi aku ditemenin sama teman lama. Namanya Sarah Fauzia. Yeay! Oke, halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang buat kamu yang di sana. Mungkin yang lagi liburan di Amerika, lagi malam ya di sana. Iya. Dan sekarang Hasan mau bawain apa sih sekarang? Yup, ini adalah tentang gimana kita mempengaruhi orang. Ya, jadi pengen banget gak sih bisa mempengaruhi orang yang kamu sukain atau kecengan yang awalnya nggak suka jadi suka sama kamu gitu. Ya gak sih? Iya, bener banget. Apalagi kalau misalnya buat kamu nih yang punya pacar, pasti pengen banget kan pengaruhin, minta dibeliin belanjaan atau baju atau tiket nonton ya enggak? Iya, that's right. Tapi fokus di sini kita tuh dalam berorganisasi ya. Jadi mempengaruhi orang dalam berorganisasi. Oke. Jadi positif ya Ya, sekarang. jadi ilmunya penting banget, bagus banget, tapi keep positif. Oke. Nah, prinsipnya gimana sih buat mempengaruhi orang itu? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, jadi prinsipnya itu adalah make them like you. Buatlah mereka suka dengan kamu. Iya, jadi bukan masalah baper atau enggaknya ya. Ya. Anak zaman sekarang kan bilang dikit-dikit seneng baper. Enggak, itu gimana caranya kita bisa menarik perhatian orang lain. Bener nggak, San? Iya, betul banget. Jadi maksudnya suka di sini adalah dia merasa nyaman ngobrol sama kita dan nggak ada perasaan canggung gitu ngomong sama kita. Karena apa? Karena 3 hal berikut ini. Penasaran? Nah, ini dia. Yang pertama adalah kita bicara tentang mereka. Iya, bukan bicara tentang aku. Iya. Kedua, kita mendengarkan mereka dengan baik. Dan ketiga, buatlah mereka merasa penting. Terdengar simpel kan, ya nggak sih? Iya, simpel banget, tapi dalam kenyataannya Yap, pada kenyataannya kita tuh lebih banyak bicara tentang diri kita. Kemudian kita juga lebih banyak pengen didengerin daripada ngedengerin orang lain. Dan kita tuh lebih sering nunjukin bahwa kita tuh sesuatu gitu. Kita tuh penting. iya, Dan- padahal kan di atas langit itu tidak perlu menjelaskan kalau dia tinggi, bener gak? Iya, betul. Jadi mulai sekarang kalau kita pengen mempengaruhi orang, buatlah mereka suka dengan kita. Caranya ini ya. Dan kita akan bahas satu persatu. Oke. Next. Yuk. So, next. Oke. Aturan pertama, bicara tentang mereka. Ya, biasanya nih kalau misalnya aku ketemu teman lama, kalau aku lagi egois-egoisnya nih bakalan cerita, nih aku tuh ya selama ini udah kenalan sama Jokowi lah, udah punya pengalaman keluar negeri kemana aja. Tapi harusnya kita itu mancing. San, kamu selama ini udah liburan kemana aja sih? Kuliah kamu gimana? Iya, betul. Nah, itu kan untuk orang yang udah kita kenal kan, jadi enak gitu ngajak ngobrolnya. Tapi gimana sih kalau kita pertama kali ketemu sama yang belum kita kenal? Waduh, gimana tuh? Nah, ada ini kita lewat aja dulu ya. Nah, ada tips and tricksnya nih, yaitu FORD. Apa tuh? Ya, FORD itu FORD. Itu singkatan dari Family, Occupation, Occupation ya. Terus Recreation dan Dreams. Nah, Oh my God, apa jadi tuh? contoh ya. Boleh. Hai, boleh kenalan nggak? Boleh. Terus dalam hati ini cowok gini tapi Nggak boleh. Ya boleh kenalan nggak? boleh. Harusnya nggak gitu ya, Oh, kok harusnya kayak gini nggak. banget ya aku. Iya, enggak. Saya Hasan nih, saya Iya. kuliah di FK dan di FK Unisba ini saya belajar tentang anatomi. Kalau kamu di jurusan kamu belajar apa? Ya, di jurusan aku kan harusnya aku Hasan. Saya lupa. Yaudah, jadi contohnya gini, kita ada sama tukang batagor nih kan, misalnya. Terus kita sosokan aja, Mang, keluarga di mana, Mang? Nah, misalnya, jawab deh. Keluarga saya di Cianjur, Oh, Mang. iya. Udah punya anak berapa, Mang? 5, alhamdulillah aja. Oh, yang pertama di mana? Yang pertama udah di Amerika ya kuliah. Oh, ya bisa gitu ya. Jadi pertama adalah family, yang kedua adalah occupation. Mang udah kerja berapa lama di sini? Sekitar 15 tahun, Oh, udah lama banget ya, Mang ya? Iya, saya 5 tahun langsung kerja. Tapi kebutuhan sehari-hari terpenuhi lah ya, Mang ya, dengan dari kerjaan ini. Alhamdulillah, makan sempatlah 4 kali sehari, makanya gendut sekarang. Alhamdulillah. Ini Mang
batagornya bikin sendiri atau gimana? Saya gitu ya. Jadi yang kedua occupation. Yang ketiga adalah rekreasi. Mang kalau main suka kemana, Mang? Saya kalau main ke Dufan lah seminggu sekali. Oh gitu. Sama ini berarti ya perkumpulan tukang juga gitu. Perkumpulan gitu? Tukang Batagor Indonesia. Jadi ada himpunannya. Badan Batagor Indonesia. BBI. Mang kedepannya nih mau gimana, Mang? Apa saya mau buka cabang gitu, Mang, batagornya atau gimana? Ya kebetulan saya juga udah nitip ke anak saya yang di London juga udah ya di sana batagor. Jadi ya gampang lah urusan cuma citel sekarang. Nah gitu ya. Jadi contohnya adalah kita lebih banyak bertanya tentang mereka. Jadi kalau misalnya stuck, ingat aja Ford tadi family, occupation, recreation dan dreams gitu. Dari situ orang tersebut bakal merasa tertarik nih guys. Soalnya wah kayak aku merasa dihargai nih ditanya terus. Betul sekali. Jadi orang yang ditanya itu bakalan balik nanya juga karena dia juga kayak udah ngerasa cukup banyak bercerita. Aku juga mau tahu nih. Ternyata orang ini kayaknya punya pengalaman yang menarik juga deh kayak gitu. Jadi saya sharing lah jatuhnya. Oke gitu ya. Jadi aturan pertama adalah bicara tentang mereka. Yang kedua, wah ini kupingnya gede banget. Ya, ini dia campuran ya antara manusia dan gajah. Ya, Langsung terserah deh. anaknya tulus. Ya, Ya, oke lanjut. Udah dengarkan mereka dengan baik. Nah, dalam mendengarkan nih Sar, kita tuh nggak cuma butuh telinga aja, ternyata, tapi kita juga butuh yang namanya bahasa tubuh. Betul sekali, dan ternyata bahasa tubuh ini dengan mudah terlihat ketika ada goresan di pinggir mata teman-teman. Iya, that's right. Jadi senyum yang original itu ternyata nggak hanya berasal dari bibir kita, Iya, karena tapi, itu senyum palsu ya. Iya. Jadi kesannya sinis mungkin ya. Nah, tapi senyum yang original itu adalah berasal dari mata. Jadi ketika kita mendengarkan orang, cobalah tatapan mata kita seperti yang memang kita itu mendengarkan dengan baik gitu. Dan kita fokus. Betul sekali, dan biasanya terlihat juga dari gerakan alis. Ya, kalau dia naik turun alisnya, berarti itu tanda orang lain tertarik dengan kita. Wow, ilmu baru tuh. Jadi kalau ngobrol sama orang lain naik turunin aja ya. Oke deh. Nah, terus ada tips and tricksnya juga nih dalam mendengarkan orang. Betul sekali. Jadi kalau misalnya mengulang itu, kita kan nggak mungkin bisa ngulang. Misalnya Hasan cerita sesuatu dong ke aku. Iya, aku baru beres kuliah nih. Oh, kamu habis beres nge-gym. Nah, kan beda kan itu. Ngulang tapi beda, berarti itu bukan pendengar yang baik. Oh, kayak iya, gitu. Jadi harus baik. Coba Hasan cerita lagi. Misalnya gini. Aku baru beres kuliah nih. Oh, kamu habis kuliah? Tadi kalau nggak salah denger kamu habis praktikum juga ya? Nah, betul. Coba dong betul. lanjutin. Tadi habis praktikum terus diapain tuh sama dosennya? Sama dosennya diapain? Dimarahin nggak? Nah, itu udah masuk ke kedua, bener nggak? Continuation. Iya, jadi echoing itu adalah mengulang perkataan yang teman kita omongin, dan continuation itu meminta dia untuk melanjutkan ceritanya. Betul sekali. Jadi misalnya, hey Sarah habis ngapain? Aku barusan habis sholat. Ria gila. Iya udah gak apa-apa. Habis sholat? Iya. Oh, jangan habis sholat ya. Enggak, oke. Aku tadi abis makan sama teman-teman aku di Abnormal. Itu loh kafe yang baru itu. Di Abnormal? Udah lama sih. Oh, terus. Iya, jadi di Abnormal ini asal kamu tahu aja, menunya itu ada bumbu rahasianya. Oh, jadi ini SPG, jadi dari Abnormal. Ya udah enggak apa-apa. Jadi iklan. Ya udah enggak apa-apa. Jadi ketika ditanya kayak gitu, kita kan lebih banyak pengen cerita ya, bener nggak, San? Ya, aku aja langsung kepancing barusan. Iya. Jago memang Hasan ini. Lanjut. Iya, tapi sekali lagi ilmu ini jangan pakai yang negatif ya. Iya. Ya, jadi penerapannya langsung aja cobain ngobrol sama teman, dan ketika dia ngomong sesuatu, kita coba ulang satu kata aja yang dia omongin. Misalnya, kamu udah belajar, kamu lagi belajar apa nih? Lagi belajar anatomi. Oh, emang kenapa mau belajar tentang bab apa? Tentang bab ini. Oh, bab ini. Udah sampai mana? Sampai ini. Oh, coba dong jelasin misalnya kayak gitu. Iya. Bab ini apa sih? Coba jelasin INI itu apa ya? Apa ini? Iya, dan tambahannya ya. Jadi ketika kita continue itu, kita jangan sampai memotong pembicaraan orang lain. Jadi kita harus mendengarkan dengan baik dan melanjutkan pembicaraan itu. Jangan sampai kita memotong dan tiba-tiba
pindah ke topik lain dan ngomongin orang lain itu kan bahaya juga. Oh, iya, betul. Oke, jadi bisa ya. Aturan kedua adalah dengarkan mereka dengan baik. Ya. Kalau udah beres aturan 2 sebenarnya udah mulai ngerasa suka sih orang lain, tapi kurang satu lagi, yaitu adalah buat mereka merasa penting. Wah, gimana tuh caranya? Ya, jadi caranya adalah gimana ya contohnya? Jelasin dulu deh yang ini. Iya, jelasin dulu ya. Jadi kenapa orang itu harus dibikin merasa penting? Karena ternyata dibuat merasa penting itu dia merasa dihargain gitu. Dan merasa dihargai itu adalah kebutuhan manusia yang cukup tinggi nih Sarah. Oke. Kedua dari teratas gitu kan. Setelah kebutuhan fisik, terus merasa nyaman dan juga sosial dan cinta malah di atas Widih. rasa cinta ya, merasa dihargai. Jadi contohnya adalah Sarah, kalau aku dengar dari teman-teman kamu tuh bagus banget ya presentasi di kelasnya. Kamu bisa aja gosip kali itu. Ih serius, aku dengar kamu bikin presentasinya bagus, terus gampang banget dimengerti gitu. Iya sih, emang sih itu bawaan dari lahir Oke. sih. Ya itu contoh sombong ya. Kamu mau nggak bantuin aku buat bikin materi ini buat presentasi nanti? Boleh, aku dengan senang hati karena kamu udah muji aku. Jadi aku mau kasih gratis Oke, deh. itu skenario banget. Tapi emang harus dibikin merasa penting dulu orang itu ya. Ya Oke. kayak gitu. Bener banget. Nah, aturan ketiga adalah Buat mereka merasa penting. Oke, sehingga kalau udah ngejalin 3 aturan itu, you are lovely. Kamu bakal disukai sama orang. Iya, jadi apalagi kalau misalnya dalam urusan berorganisasi ya. Yup. Jadi betul banget kalau misalnya kamu jadi pemimpin dan dibenci oleh orang lain, apalagi oleh bawahan-bawahan kamu itu bakalan, aduh, udah deh perkataan kamu gak bakalan didengar, bener gak San? Iya betul. Jadi semoga ini buat saya juga sih. Iya. Saya berusaha untuk dicintai. Cuman ya bisa deh insya Allah. Semangat ya San. Ya. Nah, jangan sampai ketika kita mempengaruhi orang, kita tuh terpancing emosi. Iya, betul banget. Sampai pengen rasanya, udah gak mau temenan lagi aja gara-gara salah ngomong aja, ini kan bahaya Iya. ya. Dan kebanyakan orang ketika udah berstatement, dia tuh bakal megang banget statement itu. Benar nggak sih? Benar banget. Karena kekeh gitu. Banyak orang yang keras kepala sama pendapatnya. Nah, tapi jangan takut karena ada caranya. Oke, apa tuh? Ketika kita berdebat, itu gimana sih cara mengatasi masalah tersebut? Iya, ya ini bener banget ya, jangan berdebat. Misalnya tadi ya, kalau misalnya keras kepala, kalau kita tahu misalnya Sarah bener nih, karena wanita selalu bener kan, Hasan salah. Oke, aku salah. Hasan salah. Terus Hasan tuh tahu kalau misalnya Hasan merasa Hasan juga benar. Bener. Nah, oleh Iya. karena itu Hasan lebih baik Mengalah. Tapi ada caranya. Gimana tuh? Ketika kita merasa benar dan kita bikin orang lain itu mengubah pikiran. Gimana tuh caranya San? Luar biasa banget. Ya, itu caranya adalah dengan buatlah pertanyaan simple yang bikin rekan bicara kita mengatakan yes atau enggak iya minimal 3 kali. Contohnya. Contohin dong San. Contohnya ya. Sar, menurut kamu apa ya temanya? Gak gini deh, aku aja ya San ya. Kamu aja deh. San, menurut kamu mata kuliah fisiologi itu susah nggak sih? Aduh, susah banget. Tapi ya San ya, bukan tapi sih, gini San, aku nih belajar ya sampai malam. Yang diajarin kamu waktu itu loh, aku tuh belajar caranya gimana kita bisa fokus dan ternyata jadi gampang gitu loh San. Bener gak sih kalau kita belajar fokus jadi lebih gampang? Iya benar. Nah, terus apalagi kalau misalnya kita belajar nggak sambil main gadget, bener nggak? Lebih gampang nggak kerasanya? Iya benar. Nah, terus apalagi kalau misalnya kita ngurangin main, terus kita benar-benar memahami, bukan sekedar membaca. Kita jadi lebih paham gak sih sama fisiologi? Jadi gampang kan? Iya benar. Iya, berarti gak? Iya, aku betul iya. Iya ternyata fisiologi itu gampang ya. Aduh. Iya, bener. luar Nah biasa. seperti itu. Jadi yang awalnya aku tuh ke fisiologi itu susah, ternyata udah dibilang, aku udah bisa bilang iya bener dan iya bener juga sih. Iya. Nah gitu, jadi ngubah pikiran orang lain sehingga kita nggak perlu debat. Fisiologi itu susah. Gampang. Susah. Gampang siapa nggak gitu kan nanti jadi gitu. udah mulai kepancing emosi ya. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ngomong kasar. Jadi Lanjut, ngerti kan ya? Ngerti ya? banget. Oke. Nah, Apa nih?
ini ketika kita ngomong sama orang, biasanya kita tuh debat kan. Nah, ketika debat, mending kita jangan terusin. Kenapa? Karena ketika orang itu marah, itu tuh yang saraf yang teraktifkan itu yang saraf simpatis. Dimana simpatis itu sifatnya fight or flight, dia itu melawan atau dia kabur. Nah, makanya bikinlah suasana kalau kita mau ngobrol itu suasana yang tenang, supaya yang aktif itu parasimpatis. Jadi kalau kita mau ngobrol sama orang sambil ngopi deh, atau sambil santai, sambil main bareng gitu. Iya, dan kalau bisa kita tanya dulu misalnya nih, Hasan kan misalnya ketuanya nih, Sarah misalnya wakilnya ya. Dulu. Misalnya Hasan mau ngajak ini nih negosiasi sama Sarah nih. Hasan harus tanya dulu, Sarah suka makannya di mana nih? Kalau bisa kita ngobrol di sana deh. Nah, ini jadi kita udah mulai memperhatikan dia sukanya sebelah mana sih. Boom, bener banget. Wah, jadi itu melunakkan tadi ya. Jadi kita lebih ke parasimpatis itu. Iya, betul banget. Jadi buatlah suasana yang nyaman ketika mau mempengaruhi orang. Betul sekali. Yeay. Kita masuk ke prinsip yang kedua. Iya. Jangan buru-buru bilang kamu salah. Iya. Jadi misalnya si Sarah nih bikin suatu kesalahan. Misalnya kita nargetin deadline tuh hari Sabtu. Tapi Sarah tuh baru bisa ngerjain beres tuh hari Minggu. Waduh. Wah, masalah kan? Masalah Tapi banget. jangan bilang, wah Sarah kamu gimana sih kok nggak bisa ngerjain beres Sabtu? San, kamu harusnya ngertiin Oke, aku ya. ngertiin aku. Nah, tapi sayangnya aku nggak bisa ngertiin kamu. Iya, aduh, San, Nggak. sudah ya. Nah, jadi gini, kita boleh nyalahin, tapi bukan nyalahin orangnya, Ya. tapi salahin keadaannya. Jadi misalnya gini, oh iya, aku tahu kamu pasti udah berusaha maksimal, cuman emang keadaannya tuh emang mepet dan banyak banget tugas yang kamu kerjain kan, sehingga akhirnya ya kayak gini, kita molor deadline nih. Nah, tapi dan kita jadiin evaluasi aja ya buat kedepannya. Masih Hasan udah ngertiin aku. Kita introspeksi bareng-bareng, semoga nanti kita bakal ngerjain itu lebih deadline lagi. Oke. Jadi Kita harus kerjasama ke depannya lebih baik ya. Nah, iya. jadi lunak kan, aku pun jadi kayak, wah iya, jadi ngerasa bersalah juga. Oh iya deh, lain kali aku bakal ngerjain tugasnya lebih cepat lagi. Betul. Dan mungkin kalau misalnya aku emang nggak ngerti, aku bisa nanya ke Hasan, apa nih yang kurang, kayak gitu. Jadi tidak menyalahkan orangnya, kita salahin aja keadaannya. Tapi setelah itu kita juga mengajak untuk memperbaiki bareng gitu. Betul sekali. Jadi ngerti ya? Oke, kita lanjut ke prinsip ketiga. Jangan bilang Tapi. Kenapa sih jangan bilang tapi? Karena ketika kamu udah memuji orang, kemudian kamu bilang tapi, itu tuh kayak bikin rumah kartu dan kamu menghancurkan semuanya. Iya, benar banget ya ini. Contohnya adalah seperti ini. Salah kamu ngasihin artikel kamu coba. San, ini aku baru aja nemuin jurnal dari dokter kita. Coba deh kamu cek dulu ini menurut kamu gimana? Oke, aku lihat ya. Wah, ini judulnya udah pas banget nih. Ya, emang bagus. Terus tulisannya juga udah bagus. Iyalah, terus sama aku rapi. Tapi Oh my god. ini tuh gimana ya? Kataku kurang pas gitu buat yang kita cari. Tapi aku udah susah payah San nyarinya. Ya, tapi ya gimana? Udah. Ya, jadi udah mulai kayak orang ketika dibilang tapi itu udah ada penolakan dari awal. Harusnya kita itu ganti kata tapi dengan dan. Oke, gimana tuh caranya? Contohnya? Kamu kirimin proposal udah buat aku. San, ini aku bikin proposal sama divisi aku nih. Coba kamu cek dong, kita udah 5 hari 5 malam nih gak tidur bikinnya. Wah. Ya udah. Tulisannya udah bagus. Udah rapi. Iya dong, tulisan tangan. Dan bakal lebih bagus lagi nih kalau kamu memperhatikan EYD-nya lebih baik lagi. Oh iya bener ya, aku salah ya di sini ya. Iya. Oh, enggak sih, Jadi, ya. Ini anak buah aku sih yang salah, emang nggak bener ya. Enggak gitu. Iya gitu ya. Jadi kita nggak. Tapi ini EYD-nya nggak bagus nah. Jadi dan bakal lebih bagus lagi kalau kita memperhatikan EYD-nya lebih baik lagi nih Sarah. Oh iya benar-benar, nanti aku benerin deh, nggak apa-apa kan kalau misalnya aku benerin dulu. Ah boleh. Oke, kayak gitu. Ya. Jadi aku pun lebih percaya diri, bener nggak San? Iya betul. Tanpa merasa direndahkan gitu kan. Dan dijatuhkan. Iya. Setelah dipuji, aduh. Waduh, jangan deh. Nah, prinsip keempat bukan nyuruh tapi Mengajak. Aduh. Aduh. Jadi misalnya
Kamu tolong dong, aku lihat sikap kamu tuh kurang bagus ya, tolong kamu perbaiki. Perbaiki. Sorry. Gak apa-apa, dimaafin. Tolong kamu perbaiki sikap kamu dong. Jadi jangan telat lagi, jangan ini. Jadi lebih disiplin lah gitu. Apa sih padahal sendirinya suka telat. Nah, makanya kayak gitu. Itu kan nyuruh kan. Iya, makanya lebih baik kayak gini. San, kamu datang barusan jam 7.31 ya, lewat 1 menit. Aku juga tadi datang jam 7.30 lewat 29 detik. Nah, buat lain kali kita datang lebih awal yuk, San. Nah, gitu. Ya, jadi ngajak ya. Jadi usahakan selalu ada kata yuk. Jadi bukan teman-teman datang jam segini dong, ya itu kan nyuruh ya. Apalagi nggak ada kata tolongnya, itu bakalan lebih memperkeruh suasana. Iya, betul banget. Jadi kita pakai kata you. You. Apalagi nih? Atau nggak yang tadi juga bisa, wah teman-teman kita nih udah masih ada yang telat, yuk untuk kedepannya kita saling introspeksi diri, saling mengingatkan lagi ya. Betul sekali. Jadi mengajak, karena sebagai pemimpin nih kita tuh nggak hanya seperti bos yang asal nyuruh aja. Kalau gitu anak bawah gitu tuh kayak pekerja doang gitu kan, sedangkan mereka tuh nggak digaji. Nah, makanya kita tuh jadi pemimpin, leader. Jadi yang memberi contoh juga ya San, dan bekerja bersama-sama dan mengajak tentunya tadi kan. Ya, betul. Nah, kita masuk ke yang terakhir nih. Udah capek ya? Iya, enggak dong, semangat. Katanya tujuan mulia. Kalau misalnya ngomongnya tujuan mulia, itu kan seolah-olah nggak mulia ya. Kina. Jadi maksudnya tujuan mulia ini gimana sih? Jadi ketika kita mengajak mencoba mempengaruhi orang, kita tuh sisipkan suatu kemuliaan di pengaruh tersebut. Contohnya gimana nih? Ketika kita minta pengajuan dana misalnya untuk acara yang sosial gitu. Nah, charity misalnya. Jadi kita sisipin aja bahwa dengan sedekah ini Pak, Bapak udah membantu orang-orang yang kesusahan. Selain itu juga ya insya Allah kebaikan Bapak ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya tidak bisa menjamin Bapak masuk surga, tapi saya doakan selalu Bapak sehat dunia akhirat. Tapi yang penting masuk surga sih, mau sakit aja gitu. Ya iya sih, tapi benar juga nggak bisa dijamin ya. Betul. Terus contohnya untuk ngajakin adik-adik kita buat masuk organisasi misalnya. Bener, gimana tuh caranya? Ikutan organisasi yuk. Emang di organisasi ada apa sih Kak? Dengan berorganisasi kita tuh bisa membantu banyak orang. Oh gitu. Jadi ketika kita memberikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain dan itu positif dan itu dilakukan, itu bakal jadi bernilai baik juga buat kita. Kita dapat kebaikannya. Terus kalau dia menyebarkan kebaikan itu ke orang lain, kita juga bakal dapat lagi. Jadi dari organisasi ini kita tuh bakal banyak dapat kebaikan itu. MLM lah ya ini. MLM pahala, iya. Pahala. Nah, selain itu juga di organisasi, bener gak sih kalau kita itu belajar menghargai orang lain? Bener banget San. Ya. Apalagi ya. Terus karena perbedaan orang itu tuh belajar mengerti orang lain. Betul sekali. Sehingga mengerti dan menghargai banyak orang aja bisa. Apalagi kamu seorang. Boom. Ya, jadi kita belajar untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dari organisasi, dan itu salah satu tiket masuk surga yang Allah janjikan. Karena menikah itu apa sih? Gimana dah jadi nikah? Setengah memenuhi setengah ibadah dari agama kita. Betul ya sekali. Jadi tapi kalau keluarganya bagus, iya. Untuk membangun itu belajar dari organisasi. Iya. Bisa juga gitu. Benar sekali. Apalagi organisasi di FK kan dengan tujuan mulia akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu ya. Betul. Jadi jangan cuma kamu masuk FK bakalan jadi eksis lo, enggak, bukan itu ya. Jadi itu bukan tujuan mulia. Iya, betul banget. Ya. Dan ada ini juga, ada teori juga. Jadi tujuan mulia itu memang kebutuhan terbesar dari manusia. Kebutuhan tertinggi yang berhubungan dengan Tuhan, itu tuh kebutuhan tertinggi kita banget. Ya. Karena tujuan akhir kita itu adalah ya untuk akhirat gitu. Iya, jadi kita pun akan merasa lebih tenang ketika kita pun dekat dengannya. Iya, apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah, itu akan menjadi tenang. Ya, seperti halnya kalau kamu
mencintai dia karena kamu mencintai Allah ya. Baik. Iya, jadi jamaah. Oke. Yaudah. Jadi Sret. Gimana sih cara kita bisa menjadi seseorang yang bisa mengajak dengan baik dan benar? Ya itu yang 5 tadi. Apa aja tuh? Jangan debat, Jangan buru-buru bilang kamu salah, jangan bilang tapi, jangan nyuruh tapi kamu harus ngajak dan berikan tujuan mulia. Oke. Jadi oke, Terima thanks, terima kasih. Yeay. Ya thanks buat ngedengerin dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Amin. Amin. Dan juga terima kasih buat Sarah udah nemenin. Kembali kasih. Ya semoga kedepannya kita bisa ada kolaborasi lagi dengan orang-orang di sekitar kita untuk terus memberikan manfaat yang positif. Wey, ini dia tujuan mulia kita. Ya terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Maaf ya. Semoga dimaklumi. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan dari diri kita. Dari Hasan. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Ternyata nggak kepencet rekamnya. Iya.